berdiskusi dengan saya, memenuhi undangan saya, kita ngobrol-ngobrol tentang sebuah program. Program ini ada latar belakangnya, kenapa saya dan kita berdiskusi untuk merencanakan program ini, yaitu ketika buku kalian dikumpulkan, kalian dan buku teman-temannya juga, itu sering saya lihat banyak coretan-coretan, banyak tulisan-tulisan, ya. Kemudian selain coretan, tulisan bisa berupa lirik lagu, ada juga saya temui kartun karakter, kemudian saya temui juga tulisan-tulisan berupa satu kata, dua kata. Nah, kalian pernah juga nggak menemui? Sering. Mungkin milik kalian juga, mungkin milik temannya juga. Kemudian di meja tempat kalian belajar di kelas, ada yang kalian ada yang coret-coret begitu atau menemukan coretan-coretan? Ada yang tidak. Berdasarkan itu, ini saya memikirkan dan mari kita pikirkan bersama bagaimana mewadahi teman-teman kalian dan juga kalian untuk berekspresi ya. Dan kebetulan ini sekolah mengadakan lomba mading, ya kan? Mengadakan lomba mading, tetapi kalau lomba mading itu biasanya yang buat hanya beberapa orang, kemudian dipajang sudah, dinilai sudah. Biasanya begitu enggak? Iya. Nah, ini agar madingnya nanti, programnya nanti berkelanjutan. Menurut kalian, coba pikirkan menurut kalian bagaimana caranya? Biar nanti berkelanjutan, tidak hanya yang membuat hanya 5 orang saja, ditempel, dipajang, dinilai sudah. Bagaimana untuk mewadahi teman-teman kalian yang suka coret-coret di bangku, suka coret-coret di buku tulis? Ada yang punya ide? Silakan. Silakan bisa mengangkat tangan. Bagaimana biar berkelanjutan dulu, tidak hanya membuat saat itu juga dipajang. Bagaimana caranya? Silakan. Ya, silakan Dani. Membuat ide mading 1 minggu sekali. Oke, 1 minggu sekali. Jadi ini ada ide dari Dani membuat madingnya itu tidak hanya untuk lomba dipajang, tapi 1 minggu sekali. Mungkin ada yang punya ide lain? Bagaimana? Silakan, Pasti. Gimana? Masih memikirkan. Bagaimana caranya? Biar berkelanjutan dulu, tidak hanya saat lomba, kemudian dipajang begitu saja. Ini ada satu ide dari teman kalian, yaitu Dani. Pendapatnya adalah, idenya adalah membuat madingnya itu 1 minggu sekali. Bagaimana? Mungkin ada ide yang lainnya? Untuk 1 minggu sekali bagaimana? Terlalu dekat atau terlalu waktunya itu gimana? Silakan, di sini bebas kalian beride. Nanti kan kita diskusi nanti sebagai bahan pertimbangan. Silakan, Pasti. Kayaknya ini mau tangan. Tidak apa-apa. Apa yang ada di pikiran kamu sekarang? Namanya pendapat itu tidak apa-apa. Menyiapkan kertas kalau ada ide kreatif bisa ditempel langsung. Jadi nggak harus 1 minggu sekali. Oh begitu. Ini berarti papannya atau medianya disiapkan. Kemudian ketika siap ada ide,
ada ide langsung dibuat kemudian ditempel begitu ya. Oke. Satu minggu sekali, kemudian ada ide dari Resti. Ini tidak harus 1 minggu sekali, tetapi ketika ada kan memang ide itu munculnya tiba-tiba ya, memang tiba-tiba, kemudian dibuat, kemudian ditempel itu. Nah, ada ide yang lainnya? Aisyah? Masih mikir? Oke, silakan kalau kalian punya ide bagaimana agar Mading ini dapat berjalan gitu. Program Mading Kelas ini dapat berjalan dan dapat menjadi media untuk menyalurkan ekspresi atau ide-ide dari temanmu, biar tidak coret-coret di buku, biar tidak coret-coret di meja dan sebagainya. Ada ide lain? Tidak ada. Oke, sementara 2 ini berarti ya 2. Coba kita diskusikan kembali. Begini, yang pertama ketika 1 minggu sekali. Kemudian yang kedua, pokoknya disiapkan medianya, papannya untuk tempat menempel. Kemudian ketika ada ide dibuat dan ditempel. Terus ini pelaksanaannya ini berhubungan dengan ini agar teman-teman kalian itu semua berekspresi. Itu bagaimana? Setiap akan teruskan maksudnya diberikan jadwal yang akan mengisi begitu ya. Jadi membuat jadwal siapa saja yang akan mengisi. Ini berarti kalau Rehan misalkan yang pertama maunya saya siapa, kemudian yang kedua berarti yang belum itu yang belum. Oke, dan selanjutnya ada ide yang ada mungkin silakan bisa angkat tangan. Misalkan idemu bagaimana? Oh begini saja men, ini. Ingat punya ide? Tadi Mading ya, agar semuanya nanti bisa berekspresi, bisa menghasilkan karya dan menampilkannya di situ. Bagaimana? Silakan. Bagaimana? Tadi membuat jadwal. Kalau dari Rehan tadi kan begini, ketika minggu pertama misalkan, tadi kan kalau misalkan 1 minggu sekali, minggu pertama siapa yang sudah punya ide ditempel. Kemudian untuk minggu kedua berarti menata jadwal lagi, membuat jadwal lagi gitu. Oke. Atau begini, misal ini ya, hanya pilihan saja, hanya ide saja. Membuat jadwalnya itu di awal. Misalkan membuat jadwalnya di awal, kemudian sekalian minggu pertama siapa, kedua siapa, ketiga. Tetapi ketika misalkan yang mendapat giliran atau jadwal minggu kedua, dia minggu pertama sudah muncul ide, berarti tidak apa-apa dia buat tapi tidak ditempel dulu misalkan, kan bisa. Terus ketika di perjalanan dari dini hari ada ide lagi, boleh nanti. Jadi pada minggu kedua itu jadwalnya dia punya 2 karya, 3 karya, nggak apa-apa misalkan begitu. Bagaimana? Jadwal di awal ataukah ketika mau minggu kedua baru dijadwal lagi atau bagaimana? Di awal saja.
di awal ya, di awal. Kemudian ini kalau membuat jadwal ini nanti terserah kalian, karena nanti margin itu adalah milik kalian. Jadi untuk jadwalnya itu nanti terserah bagaimana kalian berdiskusi dengan teman di masing-masing kelas gitu. Kemudian selanjutnya tadi berarti kita sepakat ya untuk 1 minggu sekali. Dua. Ini Bagaimana? berarti ya bagus kalau 3 hari, 3 minggu, seminggu 3 kali. Oh, seminggu 3 kali. Ada ide 1 minggu 3 kali, tidak apa-apa. Namanya pendapat. Gimana? 3 kali, ya keberatan. Ini 2 kali ada 1 kali. Oh gitu. Nah, gimana? 1 minggu? Sekali aja ya. Ada yang 2, ada yang 1. Coba polling dulu kalau gitu. Polling. Yang setuju 1 minggu 2 kali. Jadi gimana tadi? 1, 2, 3, 4. Seminggu 2 kali. Kenapa nggak bisa? Yang seminggu 1 kali. Oh, banyak yang 1 kali. Seminggu 1 kali. Itu kan sukanya. Berarti sementara karena ini banyak yang seminggu sekali, berarti nanti seminggu sekali saja. Tapi nanti sewaktu-waktu mungkin bisa berubah, mungkin semakin banyak idenya mungkin sudah bisa membayangkan, sudah mulai berjalan. Oh ternyata begini, nanti oh saya bisa ini berkarya lebih banyak, lebih sering. Nanti bisa kita diskusikan kembali kan gitu. Kemudian untuk tadi yang misalkan disiapkan dari resti tadi kan disiapkan dulu siapa-siapa yang ini di tempel gitu. Tapi ini nanti khawatirnya kalau misalkan yang punya ide hanya itu saja, yang lainnya tidak berekspresi, tetap ekspresinya di atas meja. Ya, jadi kita buat jadwal saja, nanti jadwalnya terserah di kelas masing-masing. Kemudian ya karena di jadwal ini masing-masing anak diharuskan untuk membuat karya gitu. Karyanya itu juga macam-macam, terserah masing-masing anak. Misalnya yang suka selfie, saking modelnya selfie begini, ya boleh. Belakangnya kan pasti bagus kalau selfie itu di mana, di tempat wisata misalkan. Nah boleh, yang itu fotonya itu dicetak, kemudian ada deskripsinya. Misalkan sedang di Pantai Gema, deskripsinya bagaimana. Atau misalkan sedang di JLS sana, di jalan yang dibangun itu, nah kalian jelaskan. Mungkin di pegunungan, nggak apa-apa. Yang suka menggambar animasi boleh silakan. Saya suka misalkan saya nggak bisa menggambar, nggak bisa membuat puisi, tidak suka lagu, sukanya apa? Misalnya sukanya matematika. Bisa, boleh. Kalian pakai membuat rumus begitu boleh ditempelkan di situ. Apa yang dipelajari dalam minggu ini? Oh saya mendapatkan rumus perbandingan senilai. Di situ kalian tulis di kertas apa gitu, pokoknya dihias, udah mungkin ditempelkan di situ. Tidak harus tidak harus gambar, tidak harus lagu, lirik lagu, tidak harus puisi dan sebagainya. Saya suka game, boleh deskripsi game. Kalau saya suka game, boleh. Konteksnya berat atau idolanya. Misalkan idolanya, gimana apa bisa? Suka kok tidur. Kalau suka tidur, itu nanti ini bisa kalau tidur harapannya bermimpi tentang apa? Tentang cita-cita, tentang tentang ketemu dengan idola. Boleh idolanya siapa?
Gitu ya, gimana? Mama kalau sudah dijadwalkan terus yang seumpama ngisi hari ini anaknya nggak mau, Ketika kalau nggak mau ya, kalau nggak mau, ini coba diberi pemahaman nantinya. Ini Majid ini adalah milik kelas itu, milik anak-anak di situ. Jadi biar temannya, biar kalian juga merasa memiliki. Untuk temanya juga kalian bisa memilih sesuai dengan keinginan masing-masing. Gitu. Kalau nggak masuk karena sakit atau kehalangan nggak apa-apa. Bisa kan kita 1 minggu ya, 1 minggu ketika Senin nggak masuk, berarti bisa di tempel pas Selasa, pas pokoknya tentang waktu itu. Boleh. Ada yang ditanyakan lagi? Tidak. Kalau tidak ada, sementara untuk hari ini, diskusi hari ini selesai, dan saya harapkan, kita harapkan bersama-sama program ini nanti dapat mewadahi kalian dan teman-teman untuk menyalurkan ekspresi masing-masing. Terima kasih. Selamat pagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak Rizky meluangkan waktu panjenengan untuk berbincang-bincang dengan saya hari ini. Okay. Begini Pak Riz, ini terkait dengan program yang berdampak pada murid yang saya rencanakan di Bagja kemarin, yaitu tentang mading kelas. Ini awalnya latar belakangnya kenapa saya merencanakan program tersebut ini karena saya menemui banyak sekali coretan-coretan yang ada di meja, kemudian di buku tulis, baik itu berupa tulisan, gambar, kartun karakter, lirik lagu maupun puisi. Kemudian saya berpikir berarti anak-anak ini membutuhkan wadah untuk berekspresi, gitu. Nah, yang saya pikirkan adalah majalah dinding kelas, Pak, mading kelas. Begini, karena tujuannya adalah kepemimpinan murid, mereka nanti akan menyuarakan suara mereka, kemudian pilihan dan kepemilikan ini semuanya nanti diharapkan menghasilkan atau berekspresi membuat karya yang nantinya akan ditampilkan di mading tersebut. Dan kebetulan ini untuk mengisi kegiatan setelah akhir semester ini ada lomba mading, Pak nggih. Iya, ada lomba mading kelas. Mading kelas, dan biasanya anak-anak itu yang membuat hanya tertentu saja. Iya. Kemudian dibuat, dipajang, dinilai sudah. Iya. Tidak ada kelanjutannya, maksudnya begitu. Nah, ini dengan program nanti yang akan dijalankan, ini mading tersebut bisa dilanjutkan secara terus-menerus, Pak. Dan anak-anak semuanya ini diharapkan untuk menghasilkan karya, gitu, berekspresi. Nah,
Untuk tahapan ini saya dalam tahap yang kedua, yaitu ambil pelajaran Bapak. Panjenengan selaku pembina mading sekolah ini yang sudah berjalan di sekolah, ini saya ingin tanya beberapa hal terkait dengan pelaksanaan mading sekolah. Yang pertama, bagaimana ekstra mading sekolah selama ini sudah dijalankan, Pak? Ya, terima kasih Bu Evi. Mungkin perlu diketahui juga untuk ekstra mading itu sebenarnya ya saya mungkin pembina yang kedua gitu. Jadi mungkin pembina yang asli itu Ibu Ani Purwani ya. Tapi ya enggak apa-apa, ya, saya mungkin pembina yang kedua jadi ya saya juga mungkin bisa menjawab. Nah, jadi untuk bagaimana pelaksanaan ekstra mading di sekolah gitu. Nah, jadi untuk ekstra mading di sekolah ini karena dia itu adalah ekstra, ini kan juga menyalurkan minat bakat siswa tuh. Jadi kita laksanakan seminggu sekali, ya kan, kita laksanakan seminggu sekali. Jadi tugasnya anak-anak yang ikut ekstra ini mengisi mading yang ada di sekolah. Jadi sekolah kita itu ada memiliki beberapa papan, yang jadi memang papan yang dipajang di beberapa tempat yang strategis. Itu kalau tidak salah ada sekitar 8 sampai 10 tempat itu sangat banyak. Dan jadi kita manfaatkan tempat itu dan anak-anak yang terlibat di dalam ekstra mading ini mengekspresikan semua kemampuan mereka untuk mengisi papan yang ada di dinding sekolah itu. Nah, nanti isiannya itu ya berbagai macam ya, tapi sudah mereka tentukan yang memang harus diisi di mading tersebut. Jadi nanti mereka itu berbagi, ya kan, sesuai dengan pembagiannya. Kemudian, nah di dalam setiap kali pertemuan misalnya ekstra itu, nah mereka mulai bekerja, ya. Nanti ditarget dalam minggu pertemuan keberapa itu nanti harus selesai. Kemudian nanti setelah itu dipajang. Dan apa saja yang harus mereka buat itu juga sudah mereka menentukan sendiri. Karena ini kan kita mengajarkan kepemimpinan murid kan, studi agensi, jadi ya mereka sendiri yang menentukan tema, ya kan, kemudian mereka sendiri yang menentukan apa yang memang harus mereka tulis di dalam mading tersebut. Nah, dengan target tertentu akhirnya selesai mereka pajang. Kemudian nanti ditentukan juga dalam waktu berapa bulan itu harus berganti tema seperti itu, sehingga ada namanya seperti pergantian sirkulasi, tidak hanya tema itu saja yang terlihat oleh teman-teman ya. Oh, berarti ini 1 minggu sekali Bapak ekstranya? Ya, ekstranya 1 minggu sekali seperti yang ekstra yang lainnya. Gitu. Seperti yang lainnya. Kemudian semua anggota dari semua peserta dari ekstra tersebut, ekstra mading sekolah ini membuat karya kemudian dipajang di papan-papan yang sudah disediakan dengan tema yang sudah ditentukan mereka sendiri. Karyanya juga sesuai dengan bakat dan minat mereka sendiri. Sangat bagus sekali ini. Kemudian ini Pak yang menarik, ini kan 1 minggu sekali kemudian dipajang dipajang. Nah setelah itu kan nanti minggu berikutnya atau periode berikutnya kan diganti ya Pak. Ini untuk hasil karya yang sudah dilepas itu biasanya dikemanakan Pak, atau diapakan atau dikumpulkan jadi satu begitu? Jadi kan memang ini ada periodenya loh. Dari setiap sebulan atau 2 bulan mereka berganti tema. Kemudian mading yang yang sudah tidak terpakai itu kita dokumentasikan, kita foto, kemudian kita simpan di satu tempat ya. Simpan satu tempat ya, karena memang mungkin di tempat di sekolah kita ini kan mungkin kita cari tempat yang ruangan yang memang tidak dipakai untuk ruang belajar, tapi bukan gudang. Kalau di tempat gudang itu nanti takutnya ya lembab, rusak dan sebagainya. Tapi kita tempatkan memang di tempat yang
khusus yang tidak digunakan untuk belajar seperti itu. Oke. Berarti disimpan Pak nggih Iya. untuk dokumentasi. Tapi hasil sudah karya kita siswa. dokumentasikan berupa foto, Oke. itu sudah, video Oke. itu sudah. Nggih. Nah, kemudian untuk anak-anak sendiri Pak, ini waktu membuatnya itu berapa lama biasanya? Untuk anak-anak sendiri, jadi mereka yang menentukan targetnya. Dalam sekali pertemuan itu selesai apa enggak, gitu kan? Karena ini kan juga seminggu satu kali kan. Ekstranya. Ekstranya nggih. ya. Nggih. Nah, kita juga ingin menyuruh mereka mengerjakan di luar waktu itu, ya silakan, boleh-boleh saja. Yang penting tidak mengganggu kegiatan belajar pertama, kemudian juga kegiatan aktivitas les mereka atau yang lainnya. Nggih. Ya. Kita juga tidak mau itu sampai mereka itu misalnya ke sekolah untuk mengerjakan tugas madingnya, karena ekstra itu juga ada. Ya. Nggih. Yang penting bagaimana mereka bisa membagi waktu untuk menyelesaikan. Tapi semuanya ada target kok. Ya. Itu lebih dari 1 kali pertemuan. Nggih. Ya bisa lebih ya 2 atau 3. Nggih. Karena ini kan kerja tim. Jadi kerja tim. Nah, gampangnya kerja itu kan hanya tinggal kita bagi saja kan. Iya. Jadi satu orang mengerjakan 1 atau 2, ya kan. Nah, tulisan atau dia membuat apa. Nah, 1 kali waktu bertemu udah selesai, tempelkan, Nggih. hias, udah jadi. Jadi Ya, itu tidak aja. perlu waktu yang lama. Nggih. Karena kita kerja tim seperti itu. Berarti anak-anak juga berlatih untuk memanage dirinya Iya, sendiri, mengajar Pak, sendiri, nggih. bertanggung jawab dengan tugasnya, Nggih, untuk bertanggung jawab dibagi. dengan tugasnya. Nggih. Baik Pak Rusdi, mungkin Iya. itu pertanyaan dari saya, dan ini nanti bisa saya bawa ke program saya untuk mading kelas Oke, ya. masing-masing kelas. Terima kasih. Selamat siang. Mari kita beraktivitas kembali. Oke, terima kasih. Terima kasih ibu-ibu yang sudah hadir, ibu wali kelas khususnya. Untuk hari ini terkait dengan program dari tugas saya, program yang berdampak pada murid. Ini saya merencanakan mading kelas. Mading kelas berlatar belakang, ini saya menemukan banyak coretan yang ada di buku, baik berupa puisi, lirik lagu, kemudian gambar-gambar animasi, kartun karakter, kemudian ada juga yang di meja, pakai stipo, pakai pensil, pakai pulpen. Nah, terkait dengan itu, berarti ini sebenarnya anak-anak butuh media untuk mengekspresikan bakatnya. Nah, ini kebetulan di kegiatan akhir tahun ini anak-anak kan ada lomba mading, Ibu ya. Nah, biasanya kalau lomba mading itu mereka membuat hanya anak-anak tertentu, kemudian dipajang, dinilai sudah selesai. Tidak ada tindak lanjutnya. Nah, ini saya memikirkan program bagaimana mading ini kita lanjutkan biar anak-anak pun kalau mau berekspresi itu tidak lagi di buku, di tempat yang salah, betul, tidak lagi di meja gitu. Nah, terkait dengan itu nanti misalkan bisa tiap minggu mereka buatnya, setiap minggu, kemudian bergantian begitu agar begini. Ini tujuannya untuk mewujudkan suara mereka, kemudian pilihan mereka dan kepemilikan. Nah, bagaimana agar mereka itu semuanya bisa berekspresi gitu. Nah, bisa dibentuk kelompok, rencananya satu kelas misalnya sekitar 40 siswa itu menjadi 4 kelompok, nanti per minggu 1 kelompok, kemudian minggu berikutnya kelompok berikutnya, dan sebagainya, dan seterusnya. Nah, terkait dengan itu mungkin nanti akan dibagi atau dibuat tema-tema, misalkan minggu pertama tema ini, minggu kedua tema ini, dan seterusnya. Dan untuk membentuk kelompok itu, ini terserah mereka.
itu. Dan di sini yang ingin saya gali, nanti saya minta bantuan Bapak Ibu, ibu-ibu khususnya yang hadir di sini untuk menggali bakat dan minat siswa, karena bakat dan minat siswa itu kan macam-macam, tidak sama. Ada yang suka menggambar, ada yang suka menulis puisi, ada yang suka dengan lagu, mungkin mereka nanti akan membuat lirik lagu dan sebagainya. Nah, nanti akan saya kirimkan link untuk survei menggali minat dan bakat mereka. Nanti minta bantuannya untuk share ke perwalian Panjenengan. Ya. Oke. Mungkin ada masukan terkait itu. Sementara Oke. Sementara cukup nggih. Ujian katanya nggak mau. Cukup. sementara cukup dilaksanakan dulu, nanti kalau ada kendala kita menyampaikan lagi ke penjaringan. Terima kasih atas ketersediaannya membantu saya. Nanti semoga, amin, semoga anak-anak juga bisa mewujudkan suara mereka, pilihan dan kepemilikan. Betul. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.